Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan jawab kita nengran. Anda loko sarana sebenarnya nengran. Siri-siri aja. Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum fi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ila akhir hadis. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di malam kedua atas berpulangnya rahmatullah orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, almarhumah Ibu Ida binti Tusuk yang oleh Allah dipanggil menghadap pada tutup usia kurang lebih 62 tahun, meninggalkan 5 orang anak. Karena itu Bapak Ibu mengawali ini, mari kita bersama-sama membacakan suratul Ummul Quran. Jadi maaf saya bawa ke bahasa mereka. Kalau saya sebentar mengatakan meresa, kita telan hisabi. Kalau ada yang punya dimensi sampai dimensi 1, 2, 3 bisa melihat gaib, silakan dilihat kemana arahnya suratul Fatihah. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Muhammad di akhirat, ya Imam Mahdi di dunia. Fatihah ya Allah, kami niatkan untuk kami kirimkan kepada Ibu Ida binti Tusuk meresa Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bapak Ibu, kita yang masih hidup, yang begitu banyak nikmat yang Allah telah torehkan dalam hidup kita, mari kita menyampaikan rasa syukur nikmat itu yang tak terhingga, karena dengan nikmat itu kita masih mampu menjalani hidup ini. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur itu akan melekat di hati kita menjadi seorang hamba yang terbaik, sehingga setelah kita paham bahwa ternyata kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi seorang khalifatullah fil ardh, menjadi seorang hamba yang atiullah wa atiur rasul. Salawat dan taslim tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Rabbul Jalil, Rabbul Alamin, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang senantiasa mendapatkan cahaya ilahi. Sebelum saya ceramah Bapak Ibu, saya pakai bahasa Makassar atau bahasa terserah saya. Ya, Mak. Di Makassar di, karena ini Makassar tuh, Mas Sami apa lisan saja di Makassar. Jadi kalau di Makassar ini orang harus tahu bahasa Makassar, tidak boleh tidak. Kalau mau orang Jawa, mau orang apa, kalau ada di Makassar tahu bahasa Makassar. Ya. Saya mau memulai dari cara awal. Kalau tadi malam pun tarik anak kasihkan. Dan cerita tadi malam sembahyang yang bapak-bapak tunggu pasti sembahyang dalam diri. Belum pinaungkap toh. Kalau mau mencari ibu dulu, kasih tahu kok. Ini Bapak Ibu. Dr. Sakiran itu Bu, kalau mau kita tahu sebenarnya siapa dia, beliau itu Syekh besar akhir zaman. Kalau saya Muhammadin awal, maka saya lebih banyak ayat dan hadis. Kalau beliau itu jarang ayatnya dan hadisnya, karena dia memang seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya memulai dari proses kejadian kita, siapa kita, dari mana kita, kemana kita harus esok. Kenapa kita mesti sholat? Untuk apa kita sholat? Lalu kenapa kita harus bergaul satu sama lain? Kenapa kita harus membangun Islami wataniyah? Tentu semua ada makna buat itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang berkira-kira kepada Allah. Bisa matikan dulu TV-nya. Ayah di dalam semua di televisi ya nonton bela. Nanti lari salah ya nutup, cara mati. Kalau mati orang TV tadi kita maaf. Rugi itu, karena ini kalau saya bahasa tarekat pasti ada isinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya memulai dulu dari 5 alam. Alam itu Bu ada 13. Dalam bahasa Inggrisnya 10 tanu peta perjalanan. Pak Haji Luting baru berada di alam ketiga. Kalau kita alam keberapa makin? Hah? Oh sama, saya kira alam keempat makin. Berarti sama dengan baru, ya kan? Mulai dari alam arham, alam ruh. Tahu alam ruh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Alam ruh, paham alam ruh? Siapa yang pernah lihat ruh di sini? Pernah lihat ruh? Bu, dia bagi kini ruh. Ruh. Jadi ruh dengan roh beda tipis. Una roh, ini kali pagi una. Roh. Dijani sa roh. Nakit itu pesangka-sangka dijani saya aku kayak lemah. Luar biasa. Ini nih turunannya di Barinke. Hah? Apa itu? Jadi benar ini kiamat dia menjanjikan 100% sama. Satu perbedaan apa yang matanya mana deh apa? Makmuli. Coba lihat Yumi daerah pada kecamatan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini Bapak Ibu harus tahu, kalau pulang ke Malang terbau namanya kemakan. Itu ngising. Penin yang ngundang iya rol moro-moro enak apa sih saudara kemana kan? Ada anak ditumpam bala. Bapak Ibu.
Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kulli ruhi min amri rabbih. Alastu bi rabbikum. Apa nak Allah Taala wei masanya toleko. Apa jawaban tak? Qalu bala syahidna ikan masanya kikane kate parika. Kuasanya kikare kana kate ciptakan. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, qalu bala syahidna. Kita bersaksi. Ini masih di alam ruh, belum dalam seperti ini kan dalam kenyataan alam ketiga. Itu hidup. Jadi ruh kita bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya? Singkat-singkat minggu 5 rukun betul bahasa. Buniyal Islamu ala khamsi syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itais zakat wa shaum Ramadan. Ini tulang ayat apa aja supaya masalah puasa. Bisa diterjemahkan supaya baca ayat kan? Di sini Bu. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah? Sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang hakikat, sembahyang marifat, sembahyang marifatul. Jadi begitu. Asal mana baju motor? Itu yang sumpah kita di hadapan Allah. Setelah itu Bapak Ibu berproses. Summa ja'alnahu 'alaqatan faqalaqnahu 'alaqatan mudghah. Apa prosesnya Bapak Ibu untuk berpindah dari alam ruh ke alam arham, alam perut? Nah, ini teman-teman hamil ini. Di alam arham ini ada yang mengatakan sumpah kita di alam ruh, ada yang mengatakan di alam arham, semua benar. Di alam arham ini prosesnya 40 hari jadi air mani, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Jumlahnya 120 hari. Ia mituna iyo kubatana golo pilanang aputsan. Anjo minakan Allah Ta'ala, he malaikatku nau ko ancata ki apa pasala mangin ida binti khusus. Apa nak kata? 1, yaktubur rizqahu, kita. Orang Jakarta tiba di sini di daerah desa, orang hebat itu kalau begitu. Orang Jakarta nih Pak Jumadidi, coba tiba-tiba datang ke Makassar, ketemu dengan keluarga di sini. Ternyata Allah berkehendak dia akan dipisahkan jasad dan rohnya di tempat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu kemahakuasaan Allah. Rezeki itu Bapak Ibu tidak akan pernah apa. Kita tidak akan pernah mati kalau rezeki itu masih ada di Lauhul Mahfuz. Makanya kenapa malaikat Israel datang menengok semua Israfil menengok. Bapak Ibu. Kalau ada malaikat Israel, tahu malaikat Israel? Karena Israel batu, nah jangan-jangan 40 hari masa tanda-tandanya. Kemarin yang meninggal Dr. Abdul Rahim MSI MA. Beliau adalah kaprodinya IAIN Bone. Saya dipanggil ke rumahnya. Pergi lihat ke bantu dia pulang air. Kita cukup 1 minggu. Ku tinggalkan rumahnya Bapak Ibu, masuk rumah sakit ini, langsung dia tanda-tanda di sini sudah kira-kira di sini malam tanda-tanda sudah lain pasti bicara kayak itu. Ku tahu gitu. Tapi orang mereka dia bisa menghafal dan melihat karena diberikan ilham oleh Allah. Jadi selama masih ada rezeki di Lauhul Mahfuz tidak akan terjadi kematian. Apapun yang terjadi kalau menghadap besok saya mati Pak. Tapi kalau sudah habis apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita pasti mati.
Yang sebenarnya kematian itu Bapak Ibu adalah pintu untuk menuju ke alam keempat. Jadi matinya orang itu biasa nih. Sebab 13 peta perjalanan kita ini baru berada di alam ketiga. Masih 10 lagi perjalanan. Perjalanan terakhir adalah alam sirat. Tahu sirat? Coba baca dalam Al-Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat itu titian. Yang dimaksud titian rambut di belah 7, jangan rambut di belah 7. Tinggalkan saja rambutnya hidup sampai menyambung, tidak berani orang menyeberang. Artinya apa? Orang celaka. Itu baik yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa sampai dengan baik? Ini tadi pesan-pesannya. Apa pesan-pesan Allah? Allah menciptakan kita bukan sekadar diciptakan. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang ar-rijal qawwamuna 'alal nisa, menjadi pemimpin. Kalau kita menjadi pemimpin, tugas utama kita adalah, coba buka At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara wal mau'idatu iladun syidad, ila akhir ayat. Apa tugas kita Bapak Ibu? Adalah mengajarkan anak-anak bagaimana mendirikan sholat. Kita masuk sholat. Kenapa kita mesti sholat Bapak Ibu? Kita mesti sholat karena ada perjanjian antara kita dengan Allah. Kenapa kita mesti sholat? Karena ketika kita mati, Allah perintah pertama adalah sholat. Sampaian tadi perintah. Kenapa kita mesti sholat? Orang yang sholat itu pastilah insya Allah hidupnya akan baik. Orang yang bersalat pasti akan tenang hatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pun mati itu teh harta, karena siapa harta bukan Bapak Ibu. Yang Allah akan periksa adalah salat kita Bu. Kenapa? Coba dilihat orang yang bagus salatnya Bu, pasti terang mukanya, bercahaya sehingga apa? Yang itu air wudhu. Jadi kalau ada orang gelap minta maaf jangan kita sila ruana. Kalau ada orang semakin rajin supaya semakin gelap, dipertanyakan itu. Kenapa ada dipertanyakan? Kita kapan biasa ini. Bapak Ibu, tapi tadi jangan ini. Jadi dia cuma ganti di sana aja, kan? Tangga ini. Tenok bisa nggak punya kemarin bulu dan kemampu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah persoalan umur. Dengar tadi ayatnya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum. Tiap-tiap kalian telah diatur durasi hidupnya. La yasta'khiruna sa'at, tidak bisa diakhir sesaat pun. Wa la yastaqdimun. Tidak boleh maju, tidak boleh dipamotere. Punna wa kunta mati pasti mati. Pertanyaannya, apakah pernah mati kita mau masalah kasihan Allah Ta'ala? Oh pasti banyak. Hadis jelas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kali yang pasti akan ditanya oleh Allah. Tidak tahu Bapak Ibu lepas pertanyaan Allah Ta'ala. Rilalat Allah Satta pasti ditanyakan semuanya. Apa yang pernah terjadi dalam kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya. Mana pala-palan sabayangka. Yato sampai lohoro kena asara. Lalu mengarigi kena isa. Daripada tidak balang. Atau kalian 007 dia. Apa di 007 Bu? Cuma biar nggak paham. Pernah 002 tahu apa sih ini? Lagi 002 ya. Apa 002? Allahu Akbar Allah. Apa yang 002? Pintar ngapa? Daripada tembak. Tapi sebaiknya butuh 7 kurang 2 sama dengan siapa Jo? 5. Itu
ini yang dipertanyakan tadi malam, sembahyang 5 kali sehari semalam itu sembahyang syariat biasa. Pernah kubahas ini pasti tidak lalu. Pasti lalu pernah kubahas ini tentang sembahyang 5 kali sehari semalam. Ngapa yang karena anjur sembahyang 5 kali sehari semalam bisa saja dikatakan olahraga. Ngapa bukan olahraga? Rasa balap selalu lupa nih. Apa lupa? Tahu? Kenapa dikatakan ibadah? Sebab ada ayat di dalamnya, ada doa di dalamnya. Makanya itu sembahyang harus tumandina. 5 menit, Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya banyak orang biasa menyampaikan sia-sia disampaikan mana Kak Daro apa di sana Pak. Ini Kak Daro pulang tuh. Saya benar Kak Daro. Sudah dari sana sampaikan tidak lupa. Nah, itulah sebabnya kenapa ada namanya sembahyang dalam diri. Itu sebenarnya sembahyang 5 kali sehari semalam itu 17 angka Bu. Iya toh ini karena sembahyang dalam diri tapi mau kita reka. Yang mana yang dimaksud sembahyang dalam diri? Subuh itu 2 rakaat toh. Yang mana dalam diri? Tubuh kasar dan tubuh halus. Yang mana tubuh kasar? Ada kecilikan tubuh kasar. Yang mana tubuh halusnya? Nah itu yang kau tidak lihat. Nah benar kau macam ini kan? Pernah gue gini kawannya lupa nih kawannya. Begini nih. Ya toh? Coba mau mana tanya lupa dari kecil itu. Yang itu namanya sir tidak bisa dilihat kecuali hanya kita dengan Allah. Sampai luhur para malaikat tahu yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud itu 2 tangan 2 kaki. Nih 2 mata 2 kaki itu luhur. Itu namanya sembahyang dalam diri. Kemudian yang ketiga sembahyang apa lagi? Asar. Asar apa rakaat? Yang mana yang dimaksud? Sisi depan, belakang, kanan, kiri. Ini biasa nama salah paham tahu apa? Ini di depan Ali karena rewa ya. Siapa di sebelah kanan Abu Bakar. Siapa di sebelah kiri Utsman. Ini di Bogor Umar. Nah, pari baca lagi. Nah, pari ke sahabat kan. Terus anda mengalami yang mana yang dimaksud materi dalam diri. Siapa lupa kamu nu apa atau 2? Berapa menurut tak? 1 menurut atau 2? 1 menurut untuk? Berarti berapa itu? 3 menurut. Yang terakhir salat isya 4 rakaat. Yang mana yang dimaksud? Itu menjadi saya kan pematangan. Wahai 2 mata, 2. Cari begitu tanya ke guru tak. Kalau salah ke Bapak Ibu saya pergi berguru sama kita. Cari. Tidak akan ada di buku Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud sembahyang dalam diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang disebut 17 rakaat. Ini disebut jumlahnya 17. Bukan 17 rakaat, jumlahnya 17. Nah, masuk ke rukun sembahyang ada 13. Pembuka penutup Al-Quran juga 13. Pasti bingung kok lagi. Apalagi dalam diri kita juga ada 13. Apalagi Bu? Pembuka penutup rukun sembahyang juga 13. Peta perjalanan kita juga 13. Jadi angka 13 bukan angka biasa, tapi angka yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dimulai dari alam ruh, penutup alam sirat, masuk kalau alam surga, kalau kiri neraka. Ada yang mau masuk neraka di sini? Woi jamaah, siapa yang mau masuk neraka kita ngangkat? Tentu dunia, tapi neraka siapa yang mau masuk surga? Semua masuk. Saya tanya gitu, surga itu murah, neraka itu mahal. Benar atau tidak? Begitu murahnya surga, pernah cari pasti saya beli laptop, itu saya kasih babu yang lihat bikin galak. Bagaimana masuk bisa makmur? Tapi kuliah masih kita sih bagus sekali. Barusan kuliah, lompo. Bapak Ibu, neraka itu mahal. Pernah di kana ini sampai sahur, pasti kunci kana. Panrasa mana pun motor kita mana nggak apa. Bapak Ibu, ini kenyataan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang permainan demi permainan ini membenggengin anak Bapak Ibu tanpa Ibu sadari triliunan per detik, per menit Bapak Ibu buat habis.
Makanya di corona ini siapa yang untung? Siapa yang untung? Yang untung masyarakat. Saya bersyukur kamu hampir 1 tahun tidak pernah masuk kantor. Nyami pakai sakit Pak Iman. Mengajar di kampus, lewat online. Salah sih lewat WA sama pergi berkebun. Berkebun tuh nggak jadi kebun. Kau pengajar dia, cek lo-nya juga online. Coba seandainya cek lo manual, saya pulang pergi kantor. Tidak jadi sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi untungnya bagi kami sebagai negara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beda kalau polisi tentara, wajib tidak boleh tidak bahaya. Penatena nak jaga. Ini Bapak Ibu, kembali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian pasti seorang Bapak Ibu tidak bisa ditahan-tahan. Ketika waktu ini kita pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, apakah setelah kita mati tidak ada lagi masalah? Tergantung dari perbuatan kita di kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya Pak, punya nikmat kisah payah Bapak Ibu, berbanyak zikir Bapak Ibu. Lewat kisah payah, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa harus berzikir? Siapapun di sini Pak, dapat terkecuali yang tersinggung. Tidak ada di antara kita, termasuk saya kalau sembahyang nanti nama lesin kira. Allahu Akbar. Ada lagi malam bernapasan dalam kutikin. Oh, asul di kena tuh yang padahal tuh masih yang paling suki. Bocor tidak sembahyang. Bocor tidak? Apa benefitnya Bu? Hanya minta maaf dan istighfar. Apa salahnya tuh sejenak kita istighfar? Sama ketika kita melakukan yang sesama kesalahan, istighfar kita akan minta maaf. Benar atau salah? Sebaik-baik orang ketika benar dalam perkara Bapak Ibu, ia benar datang minta maaf kepada yang salah. Paham kami itu? Sangat jarang orang salah datang minta maaf kepada orang yang benar. Ngapain? Karena anak-anak toy kalian anak-anak kasta aku lebih tinggi. Nak ke darah biru, ke darah merah, kemabe ku bersih cerah, darah biru tuh biru darah tak? Biru darah tak? Dan biru darah, wayar kok biru. Warna biru darah langsung ku baca. Karena buku di paris seperti suap, buku masuk ke corona. Apa darah biru? Tidak ada darah biru, darah merah semua. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada lagi kasta. Mana pun darah biru, nak kismin kok. Tahu kismin? Tahu kismin Bu? Apa itu kismin? Miskin. Itu kan direken itu. Sekarang yang jadi raja ini. Kalau mau jadi raja, tidak ada namanya Yusma. Dan juga ada leka. Leka juga Yusma kan? Ah, ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa tidak ada yang pernah mengira tanggal, detik, menit, kapan kita meninggal. Tidak ada yang pernah tahu bahwa surga dan neraka yang kita raih. Inti daripada kehidupan kita ada di dunia Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, apapun kelebihan kita, apapun kekurangan kita, hanya Allah yang tahu dengan kita. Tugasnya kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana memperbaiki, bagaimana mengusahakan menjadi orang terbaik. Maka tugas kita, man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Tugasnya kita bekerja, berbuat kebaikan. Silakan perbaiki silaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagi hubungan tas ya tetangga. Nah sama apa nak kana nabita? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu. 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu adalah tetangga. Tahu ya, termasuk 40 rumah ke belakang. Jadi pernah kalian berbalat tak 2 minggu lalu pada balak, bukan itu dimaksud Bu. Ada jarak ukuran.
Apa tugasnya? Pertama, perbaiki hubungan silaturahmimu, karena silaturahmi artinya saling mendoakan satu sama lain. Ini almarhum Bapak Ibu orang Jakarta datang ke sini. Kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya apa yang kita bacakan. Padahal kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa beliau. Tapi karena keikhlasan kita, inilah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah, tetangga. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Hargai tamumu. Inilah yang banyak orang salah paham. Oh, benar-benar kau berbalata tiga apa macam itu nak. Jadi benar kantor-kantor pintu perhatikan baik-baik. Cara anak kantor-kantor. Benar tuh pala-pala merentongi. Benar mengirun duit merentongi. Benar niat tahu aku baru macam-macam. Contoh pala-pala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak yang guna. Jadi kita tarik tu je. Pernah lihat pakaman duduk jawab saja salamnya. Maka tuan hijau yang rumah. Oh, pala-pala cool. Pernah beres dia nak pala tu sehari ni. Tapi pernah dia nak pala ya buka ke pintu. Ngapa kita? Mau kita tahu rahasianya orang yang sama. Mau kita tahu? Assalamualaikum. Semoga salam dikurangkan kepadamu wahai seisi rumah. Mudah-mudahan barakat kok dapat barakat ya Allah Ta'ala. Masih mau tidak mau jawab itu salamnya orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjang lagi. Semoga salam dicurahkan oleh Allah kepadamu dan diberikan rahmat. Turunanku di turunanmu diberikan rahmat oleh Allah. Masih tidak mau dijawab salamnya orang? Maka tadi 2 kali kan bilang yang tidak menjawab ya hati-hati dikatain turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah diberikan keberkahan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nanti diberikan kaki barakat dari Allah Ta'ala. Terima kasih itu luar biasa. Keberkahan dari Allah bagi orang yang selalu membacakan yaitu salam. Makanya jauh kesan tahu aku. Puna salam pala-pala, puna salam lewat lagi nanti mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini foto yang karu-karu ya. Assalamualaikum. Karena dia bisa dibuat dengan jadi mana nih para karena patah dia mana bayar. Salam ketiga. Salam ketiga togir enggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tabe kakak gini dalil Nyamang itu. Bapak Ibu. Jadi pendaga pembusung negara lepas turkan ngana racun yang apa kan? Yo, tadi nak kau tarik nak tahu. Dia dalam tu sangat kodina. Bapak Ibu. Apapun pemberian orang, apapun pasar yang tahu Bapak Ibu terima dengan hati, sebab di dalamnya ada doa. Mau kau racun, mau kau apa, gampang jadi tahu Bu. Puna patare kamu sampai na janjang langsung perhati na lapo red lagi nawi na yun patareka kan makanya itu bahasa tareka purnairo kung andre apa-apa sa tinjairo di sini ya satinja hah bu jadi sa sini oh yung gurun karena gurun tahu sa tinjairo Pun naturiolo Bapak Ibu natagal yung ikaw na niya. Kaya na talaga bawang inisina. Kalau imamah nilai Bapak Ibu. Kapan bisa tinggai, generasi na insyaAllah. Manang tawag Ibu tidak akan berbahaya sebab sudah menyebut nama. Karena zatnya Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Yang pun patari ka Bapak Ibu laku jadi Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa tinggai? Barang halal kita halalkan, kita perbaiki supaya dia meresap. Jadi daging yang benar dan baik, Bapak Ibu. Paham lagi? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi benar kecil pun tahu tidak wajib sepenjaya nasa itu pasti lebih wajib kecil mukanya. Oh, kesucian sangat penting dalam hidup.
Kenapa penting itu kesucian? Sebab kalau kita tidak suci, jangan pernah berharap mendapatkan syafaatnya Allah. Tahu namanya kesucian? Tahu namanya satinya? Jadi pernah biasa kutananya. Dan jadi saya karena juga saya jambang gitu. Ini saya tanya ke contoh. Penanakan juga saya sudah tutup tuh tidak mengerti, tidak paham. Kalau kurun memberi penanjur mangga tiga, cerita malapan tuh kurunnya pasti karen nunggu. Penanjur daya pasti kaji memanur Puan Rijal, kami muslim itu Puan Rijal. Penamari buka mata, sangkam aja karen nunggu. Penanak kejahit nunggu, jadi saya tiba-tiba tiap. Kan saya keliling, ada di Nasyabandia, ada di Syekh Al-Makassari, ada di Al-Muhammadiyah yang ngasih mi. Maka ada tiga saya songkok NU, pada NU ke umum. Ada sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nai tahu benar tarik kamu, siapa yang tidak bertarika sama saja tidak punya pegangan hidup. Kalau ada gurumu, selamat kok. Kalau tidak gurumu, kayak selamat datang. Bapak Ibu, bukan main-main, serius kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga yang dicatat oleh malaikat adalah janji dan ancaman. Baik dulu, baik dan buruk sama janji dan ancaman. Apa janji Allah Taala berikan ini? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sama dengan ayatnya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا. Ini sama dengan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sampai berbuat baik akan dicatat satu kebaikan menurut mata kasar. Tapi kalau Allah berkehendak bisa 10 kali lipat, bisa 27 kali lipat derajat, bisa 1000 kali lipat derajat, tergantung. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Saka mengasih ini Bu, pun yang dibayarkan jo, pun ajaran debat beripat cerakang. Main rinni, tapi penandiri cuma tambahan ini. Inai paling bela balana main rinni puner kini reke siapa langkah dapat tujuan pancarakan sanginan rinni. Seandainya ini di pahala Bapak Ibu luar biasa. Yang disukai ayatnya. Inai nata berbuat baik, murahnya jara karena baiknya, maka baginya adalah pahala. Diberikan kehidupan yang baik-baik, diberikan keberkahan dalam hidup, diberikan syafaat oleh Allah yang Bapak Ibu. Maka itu kenapa setiap ada takziah, setiap ada pengajian kita datang. Sebab ceramah itu mau baik mau buruk kita dengar, yang penting langkah sudah catat malaikat rakib. Malaikat rakib istirahat. Tugasnya rakib adalah mencatat seluruh kebaikan kita. Makanya apa kata Allah, tidak perlu engkau menghitung seluruh amal-amal yang kau lakukan, tidak perlu engkau menghitung seluruh kebaikan kamu pada orang lain. Cukuplah kau berbuat dan terus berbuat, biarlah malaikat yang sibuk mencatat. Karena di dalamnya ketika engkau ridha, apa kata Allah? Umpik alaika, kebaikanmu, sedekahmu, pemberianmu, aku akan menggantikannya, kata Allah. Bagaimana cara Allah menggantikannya? Niat cara Allah Ta'ala sampai nasari umur laku. Tanam juli sapu umur yang bilang. Sapu umur tahu ni? Sapu umur tak? 75. Hah? 75 nih. Nanti 75 umur nak. Ni ya? Oh ini mama, berapa umur tahu mak? 80. Kamu makin di? Kamu makin mantap? Berarti kembali jadi baik. Ingat baik, catatanlah. Inai-inai di sana karena Allah Ta'ala umur 50 tahun. Dia masih sehat dan maka dia akan diberikan keberkahan dalam hidup. Inai-inai itu di sana 60 tahun Bapak Ibu, lalu ibadahnya semakin bagus, maka dia akan diberikan keturunan saleh-saleha. Inai-inai itu 70 tahun sampai 100 tahun, dia masih hidup di dunia, dimaafkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Pasti dia masuk surga. Yang penting sama yang nanti dari keluarannya. Bapak Ibu,
Hampir 70-80 tahun sampai 100. Saya punya nenek Pak 115 tahun meninggal. Pasti nak tahu gitu Haji Sarifah. Itu dan kita catat Bapak Ibu ku tanya gitu. Nah kalau tahun sekian masih hafal gitu. Pernah jawab memang tidak pernah lepas ini. Apa yang pernah kamu nih? Lihat tuh sotat kan. Terus karena Pak ternyata nalingin yang nuna doy nah. Bilang sabar supaya nendra yang ternyata rentenir. Jadi jangan betul. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tugas kita? Terus berbuat baik. Karena kenapa ada berkat peringatan? Wa nadhira. Selevel dengan kata faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini itu berbuat jahat. Siapa yang suka mengurangi takaran? Siapa yang berbuat kejelekan pada orang lain? Maka baginya adalah dosa. Lebih bikin dosa pun. Yang bikin karena dosa. Makin ini kan, pembuktian ini karena dosa. Mau lihat dosa? Woi, itu naikkan dan lupa banget nih. Oh, ini parota. Yang bikin dosa. Saya kasih lagi dosa. Andai kata bersyariat, ini ke dosa. Pernah tujai pahalana. Ya, kini Haji Rahmatnya pernah gapai na itu bagian kanannya naung. Jadi itu pahala Haji Rahmatnya. Kenapa? Terlalu berat lewat kebaikan. Suka menolong orang yang parekan ko koseng na parekan ko dapat pintu kamu sa dapat pintu na nubosi-bosi siapa yang tama gidiyo nga jadi kita dengan dia masalah mau dia orang banyak di sana seandainya bersara dosa Bapak Ibu kamu nih kayangan tercapai ya oi kan tahu itu jadi dosa di mana pun nanti bertawad deh anakku sini janganku. Tapi karena adalah sir Bapak Ibu itu adalah rahasia. Ternyata apa kata Allah? Jangan engkau membongkar aibnya seseorang. Jangan engkau suka menceritakan keburukannya seseorang. Jangan engkau suka mencari-cari kesalahannya seseorang. Dan jangan engkau suka mencari-cari bagaimana orang lain bersalah. Tapi ceritakanlah kebaikannya itu orang. Ceritakanlah orang tua itu adalah orang baik. Sehingga apa kata malaikat? Allah akan menjaga rahasiamu, menjaga kekuranganmu. Sebab Allah itu maha tahu. Apa yang kau lakukan, dilihat ataupun tidak, Allah sudah maha tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya manusia yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kan gampang orang pemaaf untuk tahu. Padahal belum tentu orang itu bersalah. Karena manusia itu punya praduga. Sama dengan polisi, praduga tak bersalah. Padahal salah minum. Bapak Ibu di mata hukum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dicatat oleh malaikat itu baik dan buruk. Saya mau tanya ibu siapa di sini ibu tidak pernah selalu gembira? Angkat begini mata. Siapa yang selalu gembira di sini? Entar itu pernah selalu gembira. Tidak susana. Ngapain? Pernah join dari kanan tahu bahwa tidak ada susana. Tapi pernah dari kanan berada di doang nama kawan dan cakarudu. Bapak Ibu? Tidak ada manusia di kehidupan ini tua serbat malaberiku akan senyum turisti. Kapan ya tahu tena mari senyum ditanya ke panir di rumah sakit apa ini? Rumah sakit Dapti. Jadi ada waktunya senyum. Kapan kita bersedih? Sama saya tanya di sini siapa yang tidak pernah dimarahi suaminya di sini ibu? Coba kami lima tak pernah marah ini. Kami lima. Naik. Suami istri itu bu, kalau mau dibahas ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda ya kemahakuasaan Allah menciptakan perempuan dari dirimu sendiri. Masa mereka lagi. Sebenarnya manusia itu hanya satu. Laki perempuan sama manusia. Sama dengan Muhammad. Satu juga. Ini Muhammad, ini juga Muhammad. Apa yang membedakan jenis? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri kita bu. Pak, ini dalam keadaan bengkok tidak bisa diluruskan. Kapan diluruskan patah? Makanya kenapa mengurusi anak perempuan? Mengapa
Mengapa laki-laki tidak bisa mengurusi anak? Karena laki-laki pakai otak, perempuan pakai perasaan. Sana hiburannya pernah tehen dengan tikuk-tikuk ngasih dengan anak. Sikede kibata, dia kan dapat tampil nampak di sana ini kurung anak ngapa dapat tampil. Ngapain? Karena pada diri manusia itu bukan niat dajjalna, niat setanna, niat jinna, niat iblisna, apa besarnya yo? Apa besarnya? Dajjal, iblis, setan, jin. Oke apa aja? Ibu, ini semua ada dalam diri kita. Ibu, yang mana kita paling benci? Setan, dajjal, iblis, jin. Mana kita paling benci? Bilang Bu, supaya aku jelaskan. Oh, dia bisa. Ngapa betul dia bisa? Karena paling tidak dengar dia bisa. Mau bitik Pak? Bapak Ibu? Bapak Ibu ini 4 Bapak Ibu masing-masing punya peranan dalam diri. Dajjal itu penguasa 3, harta, tahta, wanita. Siapa yang tidak punya harta, tidak mau harta, tidak mau ngomong. Berarti Dajjal tidak mau beristri, tidak ada istrimu. Dajjal tongkol. Siapa yang tidak mau jabatan? Anda minta kata. Nanti jabatan, saya mau punya jabatan Bapak Ibu. Itulah Dajjal. Cuman Bapak Ibu bagaimana menundukkan dalam diri yang disebut Dajjal. Jangan dia memerintah kita, tapi kita yang mengontrolnya. Jin itu ada dalam diri kita. Berapa anaknya Bu? Suami kita dalam diri kita. Berapa anak Bu? 2. Itu sifatnya itu jin. Beranak pinak. Sifat jin itu. Kemudian nafsunya adalah iblis. Kalau manusia tidak punya nafsu, tidak ada pedagang, tidak ada mau jadi polisi, tidak ada mau jadi tentara, tidak mau jadi guru, tidak ada mau jadi dosen, tidak ada mau jadi petani, apa mau baik, tidak ada nafsu. Malaikat kontrol. Malaikat tidak punya nafsu. Berarti ada sifat iblis. Tapi kontrol sifat iblisnya, jangan kita mau dikuasai iblis, tapi kita lah yang menguasai. Kapan itu Bapak Ibu? Apalagi satu, setan. Inilah yang harus kita benci, setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan karena reno karena setan. Setan tonjin tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan setan yang terkutuk. Inilah yang dibenci setan. Iblis, dajjal, jin yang tidak benci, tapi harus kita mengontrolnya. Jadi kalau ada orang pas suka memukul, ada orang suka menghantam orang, setan itu bukan dirinya, bukan kita Bapak Ibu, pasti orang lain. Itulah Bapak Ibu yang dalam kehidupan kita, bahwa ternyata dalam diri kita itu semua unsur dari 4 unsur air, api, angin, tanah Bapak Ibu, ini punya peranan sangat penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir penutup Bapak Ibu karena masih ada besok. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap kita pasti akan mati. Setelah kita mati kata Allah, maka terputuslah segala amal-amal kita. Nanti di hari kiamat kata Allah barulah disempurnakan amal-amalnya umatnya Muhammad. Makanya muncul hadis yang kadang-kadang orang menentangnya. Idza mata banu Adam in kata amaluhu illa min salatin. Ketika anak cucu Adam meninggalkan dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 yang tidak putus. Al-awwalu sadaqatun jariyah wa tsani aw ilmi yuntabahu bi wa sulasa aw waladun salihun yad'u lah. Ini tidak putus. Ketika anak cucu Adam termasuk almarhum ibu Ida binti tunduk ya, tusuk, maka dia akan terputus segalanya kecuali 3 yang tidak putus. Sedekah jariah. Hasil sedekah jariah itu Bapak Ibu mungkin pernah membangun masjid, pernah membantu orang lain, pernah menolong orang lain, membikin jalan.
Yang kedua, au ilmin yutabau, mungkin dia pernah jadi dokter, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, pernah jadi guru mengaji Bapak Ibu. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anaknya 5 yang mendoakannya. Minimal doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doanya ikra'u yasin ala muqatum, bacakan Al-Quran, niatkan pahalanya diterimakan oleh Allah dari bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk almarhum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Pemukuran apa nanti lagi, pemukuran tuh apa nanti kurang. Salah-salah kata datanya dari saya, kebenaran datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya tidak, maafkan saya karena saya ingin menyampaikan yang terbaik. Tapi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari kita tunggu dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan Bapak Ibu berikan oleh Allah syafaat, hidayah, sehingga setiap gerak-gerik langkah kita semuanya berada dalam taufik dan rahmatnya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Rabbul Alamin, malam ini adalah malam kedua atas berpulang yang telah mau Ibu Ida yang telah Ibu panggil pada umur berlebih 62 tahun. Kami tahu ya Rabb, mereka mu'alaf ya Rabb, segala doa-doa, segala kesungguhan hatinya untuk menjalankan syariat-Mu telah dilaksanakannya. Karena itu ya Rabb, kami hanya mampu bermohon luaskan kuburnya, berikan kubur kebenaran dan jannatul na'im, berikan tempat sesuai dengan janji-janji-Mu pada orang-orang yang beriman. Kami yang masih hidup ya Rabb, kami tahu kesalahan dan kehilapan kerap terjadi dalam kami. Kami saling menzalimi, saling mendosai, saling melakukan kesalahan di antara kami karena kami manusia biasa, insan wal makhluk wal kata manusia. Karena itu ya Rabb, di tempat ini kami berkumpul, di tempat ini kami saling menatap, di tempat ini kami mendoakan, di tempat ini kami saling berharap dengan harapan semoga segala gerak-gerik langkah kami bernilai ibadah di sisi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil alamin wa bihamdihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Surat Amin. 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 Bila taufiq wal hidayah, fasabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.